Jadi saat ini kita sedang melesat di Bandung. Selamat datang di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Bersama saya Mutaka Herunisa sebagai host dalam episode kali ini. Dan kali ini kita akan melihat lebih dekat riset vokasi dari Politeknik Negeri Bandung mengenai pemanfaatan air kondensat sebagai pendingin discharge kompresor untuk meningkatkan kinerja pengkondisi udara. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Ketua Peneliti yaitu Pak Sumeru. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik? Alhamdulillah. Langsung aja nih Pak, kita bahas tentang penelitian Bapak dan tim ya. Oke, silahkan. Boleh diceritain gak nih Pak, inovasi Bapak dan tim tuh apa sih dalam penelitian ini? Jadi begini, selama ini kita akan melihat bahwa AC itu mengonsumsi energi listrik terbesar pada suatu gedung, sekitar 60-70%. Jadi kalau kita bisa meningkatkan kinerja AC itu, maka akan menurunkan konsumsi energi listrik itu. Selama ini kita lihat bahwa AC itu selama beroperasi itu mengeluarkan air kondensat, di mana selama ini air tersebut dibuang begitu saja ke lingkungan, tidak dimanfaatkan. Padahal kalau kita lihat dari temperatur itu suhunya maksimal 20 Celcius. Sedangkan suhu discharge kompresor itu kan minimal 80 ke atas. Nah itu kalau disentuhkan, jadi dikontakkan secara indirect itu, maka akan menyebabkan suhu discharge akan menurun. Dengan turunnya suhu discharge, maka akan turun juga tekanannya, mengakibatkan arus listrik atau daya listriknya menurun. Sehingga dengan kata lain, dia menurunkan konsumsi daya listrik. Begitu. Iya. Berarti yang tadi 20 derajat Celcius itu air yang keluar dari AC itu ya Pak? Ya. Jika dikontakkan dengan apa tadi yang Discharge 80 kompresor. discharge kompresor yang 80 derajat itu akan menurunkan suhunya, sehingga listrik yang dikeluarkan juga semakin sedikit, sehingga semakin hemat ya Pak ya? Ya, betul. Baik, berarti itu urgensinya itu berarti apa sih Pak yang membuat Bapak melihat ini sebagai sebuah masalah gitu? Ya, jadi kita tahu bahwa dalam bidang AC itu salah satu penyumbang pemanasan global ya. Jadi pemanasan global itu dari AC itu ada dua, dari direct and indirect. Kalau direct itu dari emisi freon atau refrigeran saat bocor. Kalau indirect itu pada saat daya inputnya. Secara direct itu freon itu hanya menyumbang 37%. Sedangkan indirect itu 63%. Jadi kalau kita bisa mengurangi konsumsi energi secara tidak langsung, selain menurunkan biaya listrik rekening, juga akan mengurangi emisi CO2 ke lingkungan. Jadi penelitian ini juga turut membantu untuk upaya mitigasi CO2 di nasional. Iya, jadi turut membantu dalam melestarikan lingkungan ya Pak ya. Baik. Nah, untuk ide awalnya sendiri yang Bapak lihat tuh, apakah Bapak lihat di kantor-kantor atau mungkin di rumah Bapak sendiri, itu awalnya tuh dari mana sih Pak idenya? Idenya itu awalnya kita lihat kalau kita menyalakan AC itu kan banyak genangan air kondensat. Itu saya ukur suhunya kok itu kan relatif dingin. Kemudian kita lihat juga bahwa suhu discharge itu kan panas sekali. Kalau dipegang nggak kuat lah. Kalau Jawanya melonyoh lah. Akhirnya ini kalau didinginkan sedikit, ini akan menyebabkan daya inputnya turun, sehingga kenapa sebagai pendingin adalah ada sesuatu yang dibuang begitu saja, kita manfaatkan untuk mendinginkan. Kalau didinginkan, maka arus listrik yang masuk ke motor juga akan turun. Jadi semua dimulai dari memperhatikan ya Pak memperhatikan ya? Yang langsung, yang selama ini tidak dimanfaatkan, kemudian kita manfaatkan. Ya mungkin orang lain nggak lihat, tapi Bapak melihatnya itu. Nah, kalau target sasaran dari penelitian ini tuh menurut Bapak bisa buat siapa sih? Jadi sebetulnya lebih cocok ke pembuat AC, jadi industri AC. Misalkan kalau misalkan ini kan patennya udah keluar untuk yang AC split, ini sedang dipelajari oleh Polytron. Kemudian untuk AC sentral itu sedang dipelajari oleh iCool sebagai pembuat AC. Kalau untuk pengguna langsung tidak akan mungkin dia memasang, karena dia ini agak ribet masangnya. Tapi kalau dari dibuat mulai awal di pabrik itu nggak ribet. Oke.
Jadi secara pengguna langsung mungkin tidak langsung mendapatkan manfaatnya, tapi bisa mendapatkan dampak positifnya kalau membeli dari. Ya, kalau misalkan ada produk seperti itu, dilengkapi itu, dia akan lebih untung dibandingkan pada standar tanpa menggunakan teknologi itu. Wah, berarti penelitian ini sangat inovatif sekali ya Pak. Jika sudah diproduksi oleh industri AC, kita nih Sobat Vokasi sebagai konsumen bisa langsung merasakan manfaatnya, ya kan Pak ya? Iya, pasti. Jadi kalau misalkan industri pembuat AC itu mengimplementasikan metode ini, maka pelanggan akan merasa biaya listriknya menurun minimal 10% lah dibandingkan biasanya, baik pengguna AC rumah tangga maupun AC industri. Iya Pak, sangat baik sekali untuk menghemat energi listrik nih Pak ya. Nah, untuk proses penelitian ini sendiri dimulai dari tahun kapan Pak? Sekitar tahun 2018 ya. Kita awalnya itu tidak langsung pendingin untuk discharge kompresor, tapi kita mendingin sebagai untuk keluaran kondenser. Kita lihat waktu itu hasilnya masih di bawah 10%. Kenapa? Karena kondenser itu temperaturnya sekitar hanya 40. Kondenser 20, 40 nggak terlalu beda jauh, sehingga menyerap kalorinya sedikit. Kemudian kita lihat bahwa ternyata saluran discharge itu lebih tinggi dibandingkan keluaran kondensor. Yaitu di atas 80, ada yang sampai 90 tergantung refrigerannya. Sehingga akhirnya kita modifikasi, kita tempatkan di situ, ditempatkan di saluran discharge kompresor. Awalnya kita variasi inlet outletnya itu di mana supaya betul-betul air itu mengenang di situ dalam cukup waktu yang lama. Kemudian kita variasikan panjangnya. Kemudian saat ini kita sedang riset tentang bagaimana pengaruh diameter selubung itu. Kemudian hasil-hasil riset itu telah dipublikasikan berbagai seminar internasional maupun paper pada jurnal Q1 internasional, yaitu terbit tahun sekitar 2021 kemarin atau 22 lupa saya. Itu paper itu sedang dipelajari oleh Polytron, kemudian patennya juga sudah keluar. Udah Polytron minta, sedang dipelajari, kalau memungkinkan dia akan memproduksi AC split dengan menggunakan metode itu, yaitu menggunakan metode air kondensat untuk mendinginkan saluran discharge kompresor. Oke, jadi sudah dipublikasi di jurnal internasional juga ya Pak? Udah. Boleh diceritain nggak sih Pak patennya itu seperti apa, ada apa saja gitu? Jadi paten itu tentang metode bagaimana mengurangi konsumsi energi listrik oleh AC split. Pertama itu telah publis pada jurnal Q1. Itu saya variasikan penukar kalornya mulai panjang 18, 20 dan 22 cm. Untuk 22 cm itu sampai menghasilkan sekitar penurunan energi sekitar 22%. Kalau untuk AC sentral itu sedang sedang evaluasi oleh jurnal. Itu hasilnya masih sekitar 9,8%. Karena kita masih belum menemukan diameter yang tepat dan panjang yang tepat supaya optimal penurunan AC sentral. Nah Pak, tadi kan Bapak sempat menyinggung soal Polytron dan iCool ya Pak. Nah itu tuh berarti termasuk sebagai mitra dalam penelitian ini atau bagaimana Pak? Ya, kalau mitra penelitian ini sebetulnya iCool ya. Tapi iCool itu kan hanya memproduksi AC-AC yang besar, sedang sampai besar. Cenderung AC paket atau AC sentral begitu. Sedangkan Polytron itu memproduksi AC-AC kecil. Contohnya AC split lah. Nah, pada awal penelitian saya kan fokusnya pada AC split. Karena AC split itu di iCool tidak diproduksi, kita tawarkan setelah ada publikasi, kita tawarkan ke Polytron untuk dipelajari mungkin nggak metode ini diimplementasikan di produk AC split. Sedangkan untuk AC sentral ini sedang dalam pengajian, memang penelitiannya belum kelar betul ya untuk AC sentral yang gede-gede itu. Jadi mitra ini yang sebetulnya resminya itu iCool saja. Nah, mitra itu sendiri perannya dalam penelitian ini seperti apa Pak? Ya, dia memberikan inputan pertama produk-produk dia, kemudian menunggu hasil-hasil kita. Jadi nanti kalau secara visible diimplementasikan baik secara manufacturer maupun biaya akan diimplementasikan. Karena sebagian besar karyawan iCool itu kan alumni kita. Oh, malah banyak alumni dari sini juga ya Pak? Di Polytron juga alumni, jadi saya komunikasinya lewat alumni ini mungkin nggak sedang dipelajari. Gitu. Nah, kalau itu tadi kan dari mitranya nih Pak. Nah, kalau anggota penelitinya sendiri itu ada siapa aja Pak?
Jadi anggota ini penelitian ini melibatkan beberapa dosen di jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara dan beberapa mahasiswa. Jadi mahasiswa itu hampir tiap tahun TA-nya itu mengambil topik ini. Jadi ada manfaatnya. Jadi mahasiswa ambil manfaat, kita juga ambil manfaat. Kemudian kita bekerja sama dalam publikasi. Gitu. Nah itu berarti hanya dari satu prodi aja atau ada prodi lain? Satu prodi saja. Hanya satu prodi aja ya. Nah selama penelitian ini yang cukup panjang juga ya Pak, pasti kan menemukan beberapa kendala. Kira-kira boleh ceritain nggak sih Pak? Kendalanya tuh apa ya? Kendalanya tuh pada saat pemasangan kita menggunakan las atau brashing, itu kan menggunakan suhu tinggi. Itu jadi kalau AC sentral agak itu freonnya kan sangat banyak sekali, berapa puluh kilo. Kita harus pump down dulu atau dibuang dulu baru dipasang, itu resikonya. Jadi ini nggak boleh dipasang oleh orang-orang yang belum berpengalaman. Kalau dibuat di pabrik lebih simpel karena dia menyiapkan saluran di satu udah dilas sebelum ada freon. Sama juga dengan anti-split. Anti-split juga nggak boleh dilakukan oleh orang. Kalau dia langsung ngelas itu panas bisa meledak karena kan freonnya harus kosong. Jadi dengan kata lain ini harus dilakukan, sebaiknya dilakukan sebelum AC itu diproduksi, diinstalasi ya. Sebelum diinstalasi udah ada paketnya, tinggal celuk-celuk masuk saja jalan. Iya, jadi memang harus yang punya ilmunya ya Pak, nggak bisa kita masang sendiri di rumah bisa, gitu ya Pak ya. Oke, untuk saat ini kan belum diproduksi secara massal gitu ya. Nah, kira-kira Bapak ada target nggak sih? Kira-kira mau kapan gitu diproduksi secara massalnya? Itu tergantung industri pembuat AC. Jadi kalau kita sih pengennya secepatnya mungkin karena udah ada patennya, kemudian ada publikasi internasional yang proven ya. Nah, jadi tergantung karena ini hubungannya dengan kepraktisan. Karena kalau kita instalasi ini maka kita akan melatih teknisi bagaimana menghubungkan, karena ada metode baru. Jadi drain dari buangan air kondensat itu langsung dihubungkan ke odor unit kalau AC split ya. Karena indoor unit selama ini kan dibuang begitu saja, dihubungkan ke kondensor ke odor unit di mana situ ada lubang yang tempat masuknya kondensat untuk mendinginkan saluran discharge. Berarti emang harapan Bapak secepatnya bisa dilaksanakan gitu ya Pak, cuman balik lagi gimana industri AC-nya kapan akan melaksanakannya gitu ya Pak ya. Nah untuk harapannya sendiri, pengembangan dari penelitian ini ke depannya seperti apa Pak? Apakah bisa dikembangkan lebih baik lagi gitu? Kalau AC split itu mungkin tetap variasi diameter ya, kita menemukan diameter berapa yang optimal, yang visible, yang bisa masuk ke dalam casing odor unit. Kalau AC sentral masih diameternya juga dan panjangnya juga, dan di mana letak input outputnya air kondensat itu supaya air kondensat itu pada saat dia mendinginkan tuh selama mungkin di situ. Berarti yang paling bisa dioptimalisasi dari diameter ya Pak, mungkin ke depannya ya Pak. Oke. Nah ini kan penelitian Bapak mendapatkan pendanaan dari program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat APTV ya Pak. Ada nggak sih Pak tips and trik nih buat sobat vokasi di rumah atau peneliti-peneliti lain biar bisa dapat pendanaan seperti Bapak gitu? Ya, jadi penelitian itu tidak bisa dibuat sistem SKS, sistem kebut semalam. Jadi dipikirkan. Jadi kalau misalkan kita mau bikin proposal tahun depan, tahun ini itu harus sudah memikirkan kira-kira apa. Kemudian cari referensinya. Referensinya itu kalau bisa lewat jurnal Q1, Q2 lah. Jangan textbook ya. Karena textbook itu ilmu-ilmu yang udah up to date ya. Udah jadi lama ya Pak ya kalau textbook jadi, aja ya. Q1, Q2 kita cari kumpulkan ya minimal 20 lah, 20 referensi. Kemudian kita cari kira-kira state of the art-nya itu apa. Apa sih kira-kira celah yang belum ada dalam topik itu. Dan insya Allah pasti diterima. Pasti kalau misalnya kita pertama mengikuti template-nya, kedua kita memberikan sesuatu yang ada novelty-nya, pasti diterima. Berarti harus ada persiapan dulu, kemudian referensi yang banyak, dan yang terakhir harus ada kebaruannya Pak ya. Nggak bisa ngikutin aja yang sebelumnya gitu ya, harus ada kebaruannya. Baik, terima kasih banyak ya Pak untuk obrolannya pagi ini. Kita mendapatkan banyak ilmu ya Sobat Vokasi. Nah, terakhir banget nih Pak,
ada nggak pesan-pesan khusus buat teman-teman peneliti yang menonton di rumah? Boleh langsung aja Pak. Oke, ini khususnya untuk dosen-dosen muda ya. Jadi dosen muda di dalam yang pengen karir dosen selamanya itu meneliti itu salah satu proyek yang pasti ya. Biasanya anak-anak muda itu kan mikir proyek yang jauh-jauh, yang belum tentu dapat. Kalau penelitian tuh proyek yang tiap tahun pasti ada. Kemudian kalau Anda meneliti maka akan ujungnya ada publikasi. Kalau publikasi Anda bisa, itu secara umum mengatakan bahwa kalau orang meneliti itu dapat poin dan koin. Jadi kalau Anda pengen cepat naik pangkat, pengen menanjak karir yang lebih cepat itu adalah meneliti. Meneliti itu sangat mudah. Jadi apalagi zaman sekarang ya, referensi itu sangat mudah tersedia. Tinggal googling saja, ketemu referensinya seperti apa, problemnya seperti apa, sehingga mudah. Jadi sebetulnya kalau kita meluangkan waktu ya, misalkan sejam sehari saja, ya nggak usah tinggi-tinggi lah. Misalkan satu hari satu paragraf saja menulis itu sudah luar biasa. Jadi saya harap para peneliti muda itu memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh diksi ya di sini. Itu yaitu tentang penelitian yang tiap tahun pasti ada. Modal meneliti itu cuma satu Pak, membaca. Kalau Anda nggak membaca nggak bisa. Jadi membaca. Dengan membaca akan ada problem. Dengan Anda menulis itu modalnya membaca. Kalau Anda nggak baca nggak bisa, rumit ya. Kalau membaca tinggal kita namanya ATM, amati, tiru dan modifikasi. Sehingga kita akan lebih pintar daripada yang kita baca. Kalau kita bisa baca 10 atau 2 lah minimal, itu akan berkembang ide kita, bertambah ide kita, kemudian nanti akan ada ide yang sebelumnya kita tidak pikirkan. Itu adalah satu trik dan tip untuk penelitian ya. Untuk yang udah senior tentu saja sebaiknya penelitian itu menghasilkan publikasi di jurnal internasional yang berreputasi lah, Q1, Q2 gitu. Agar perguruan tingginya kan salah satu ranking perguruan tinggi itu kan berdasarkan publikasinya. Jadi kalau publikasinya bagus, perguruan tinggi dia akan naik. Itu juga akan ranking suatu bangsa juga. Demikian dari saya. Oke, makasih banyak Pak. Itu super banget ya pesan-pesannya. Sobat Vokasi di rumah, semoga dari episode kali ini kita semua bisa mendapatkan manfaatnya dan semoga penelitian ini juga bisa segera diterapkan ya Pak. Agar kita sebagai konsumen bisa segera mendapatkan manfaatnya juga. Memakai AC tapi dengan daya listrik yang lebih hemat. Oke Sobat Vokasi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini. Komen juga di bawah ya, kira-kira kampus mana lagi nih yang harus kita datengin. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat.